Ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan hujan yang membasahi dan mengguyur kota Banjarmasin. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat dan keberkahan untuk kota kita, karena begitu air tercurahkan dari langit dan membasahi bumi, maka itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman ya. Sama dengan Pak Herel nih semalam datang umroh ya, berkah masih 40 hari ya. Artinya kenapa jadi hijau Jazirah Arab tuh ya, khususnya di Saudi yang kita lewati selama pelaksanaan umroh, Makkah, Madinah, Jeddah, Taif ya, karena memang ada turun hujan. Ketika ada turun hujan, maka gurun pasir pun akan menjadi hijau, tanaman-tanaman akan tumbuh seperti itu, sehingga ini akan membawa menumbuhkan kehidupan. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita bersyukur ya di Indonesia ini ya, musim kemarau kada jua terlalu panas, musim hujan tidak juga terlalu dingin ya kan. 9 derajat ditambah angin di Madinah semalam tuh dingin menusuk luar biasa. Mun di wadah kita ini anteng-anteng aja ya, 25 derajat, 30 derajat ya. Kalau pang bapak dah gerah atau apa ya, itu pun kada turun ke masjid. Nah nyaman sudah. Nah oleh karena itu ya, dinginnya subuh hari kita tetap berangkat bangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh misalnya, sehingga kemudian itu menjadi kebiasaan bagi kita. Apalagi sholatnya di masjid di mana azan dikumandangkan dan ditegakkan sholat berjamaah 27 kali derajat, 20 derajat, 27 derajat kebaikan, lebih baik daripada sholat bersendirian di rumah. Nah oleh karena itu, ini karena sudah ada statusnya, terima kasih Kemenak Kota, terdaftar di SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid se-Indonesia. Nomor urutnya 224 pas benar. 2 tambah 2 sama dengan 4 4 bagi 2 sama dengan 2. Pas benar ini nomornya nih. Iya, maka berganap 4 224 ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 48. Pas benar umur. Surah ke-48 surah Al-Fath. Artinya kemenangan. Semua Allah. Itu apakah isyarat alam itu kada tahu juga. Sampai kan sudah 2 menit lagi. Kultum kalau kultum kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Serah lu. Nah, kali 2 ya. 14 menit berarti lah. Nah, kemudian ya rahimakumullah, mari kita jadikan Rumah Sakit Sultan Syariansah kebanggaan kita ini sebagai juga tempat untuk merawat orang-orang yang sakit, maka dilengkapi dengan sarana prasarana berupa tempat ibadah. Dan kebelujuran ini direktur ini minta izin semalam, namanya apa Pak? Ya. Oh, Ibnu Sina bolehlah. Amun Ibnu Sina wali kota, kira-kira Sidin kada mengizinakan Bang. Tapi kalau Ibnu Sina nang Ape Sina tuh kira-kira mau aja Sidin. Nah jadi ini mengambil ibrah dari bapak kedokteran modern yang bernama Ibnu Sina ya, itu lahirnya di Aspana di Bukhara, Uzbekistan sekarang. Di Uzbekistan, ex wilayah Uni Soviet ya, para kaja Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan ya. Nah mudah-mudahan karena suatu saat juga kau berziarah ke makam Ibnu Sina ya, di ke Uzbekistan gitu lah.
Parak aja kira-kira. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada satu pesan dari Ibnu Sina yang penting dan bagus sekali untuk kita renungkan. Karena beliau sebagai bapak kedokteran modern itu menuliskan judul kitab yang berjudul Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb atau Al-Qanun of Medicine. Itu adalah referensi kitab atau rujukan ilmu kedokteran modern. Terutama di barat beliau dikenal sebagai Avicenna. Karena beliau ini adalah penemu pembuluh darah dan peredaran darah. Termasuk juga adalah orang yang mengusulkan adanya karantina ketika terjadi wabah. Bahkan di usia 10 tahun sudah hafal Quran dan kemudian menggali ilmu Al-Quran untuk penyembuhan. Di usia 16 tahun beliau menyembuhkan Sultan Bukhara yang sakit keras. Tabib-tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dengan pengetahuan kedokteran dan juga kesehatan yang dia miliki, dengan perobatan, model pengobatan yang beliau lakukan, alhamdulillah Sultan Bukhara sembuh. Lalu kemudian beliau diberikan akses untuk mempelajari perpustakaan besar yang ada di Bukhara. Sehingga di usia 26 tahun beliau sudah menjadi seorang ahli pengobatan yang luar biasa. Menuliskan hampir 240 kitab tentang kedokteran. Dan yang paling terkenal adalah Al-Qanun of Medicine atau Al-Qanun fit Tibb tadi. Nah, itu sejarah singkat ya. Menakibnya nih ya. Nah, oleh karena itu mengambil dari situ, maka ketika terjadi wabah, maka beliau memberikan nasihat ya. Jangan sampai kita itu merasa cemas. Makanya tadi sudah disiapkan oleh panitia, oleh ajudan tadilah gasan pengingat di sini, karena ini ngarannya Masjid Ibnu Sina. Jadi ada kata-kata dan nasihat kesehatan dari beliau, 3 kalimat, 3 kata yang menjadi pedoman pada saat pandemi, pasca pandemi. Yaitu kata beliau, nasihat Ibnu Sina untuk menjaga kesehatan kita semua adalah bahwa kecemasan, ketakutan adalah setengah dari penyakit. Nah, betul tidak? Cemas, takut itu setengah dari penyakit. Yang kedua, ya, ketenangan atau itmi'nan, ketenangan adalah setengah daripada obat. Dan yang ketiga, nasihat beliau, sabar adalah jalan menuju kesembuhan. Nah, jadi al-khaufun nisbudda, atau dalam kalimat lain al-waham. Ini obat nano nih. Psikiatri paham nih, waham. Orang-orang ODJG itu kan ada waham kebesaran. Waham kebesaran itu ada penyebab dia kemudian dia lupa ingatan langsung setelah itu. Waham. Al-wahmu atau al-khaufun nisbudda. Khauf, cemas itu setengah daripada penyakit. Kemudian al-wal itmi'nanu nisbuddawa. Itmi'nan, rasa tenang. Ya, stabil. Ya, itu adalah setengah daripada obat. Lalu kemudian yang ketiga, ya, as-sabru. Was-sabru khutuwatus syifa atau was-sabru bidayatus syifa, yaitu sabar adalah jalan menuju kesembuhan. Jadi ini resep yang mungkin perlu diabadikan, tulisan beliau ini. Makanya karena bagian dari yang ulun tanda tangani juga untuk prasasti, mudah-mudahan pesan ini menjadi pesan yang bisa ditempel mungkin di mana, mengingatkan kita semua, sehingga kemudian jangan sampai kita nih merasa cemas, merasa takut tentang rizki, takut tentang jodoh, ya, takut tentang jabatan, ya, takut tentang ya segalanya lah, anak-anak, keturunan dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai itu menimbulkan kecemasan. Karena kalau itu menjadi kecemasan, maka secara bertahap, secara gradual dia akan menggerogoti kesehatan kita, yaitu kesehatan jiwa yang kemudian menggerogoti kesehatan fisik kita, psikis dan fisik kita.
Yang penting tenang saja. Ya. Ya. Ada aja kita melihat usia kakek-kakek 75 tahun bisa kawin dengan anak-anak berusia 20 tahun, ya kan? Mungkin sabar saja. Mungkin jodoh Anda belum lahir kira-kira. Iya, mungkin jodohnya belum lahir kira-kira ya. Ulun ini canggang keluar aja pang kadang canggang mana. Nah, tenang aja, insya Allah ada pada saatnya sampai. Nah, lalu kemudian yang paling penting adalah tetap sabar. Itu kunci sebetulnya. Kesabaran itu kunci segala sesuatu. Ya, as-sabru. Sabar itu kan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mulai wah ini ya teman tetap sabar itu kan as-sabru sadamatul ula. Yaitu sabar itu adalah ketika benturan pertama kali sabar kita. Ya kan? Tapi kalau benturan pertama kali sarik-sarik itu gak ada sabar namanya. Setelah itu sabar yang tertunda. Tapi sabar itu harus dengan upaya dan ikhtiar. Sabar aja pernah calon jadi anak calon wali kota, sabar aja ayo. Kadang melakukan apa-apa ya salah itu ya kan. Mulai wah ini sudah ya. Ikhtiarnya apa, langkah-langkahnya apa, ya, khutuwatnya itu, nah, langkah-langkahnya itu. Ya. Kalau tidak, ya, karena ini penceramahannya tembak sana sini lencak ya. Tempul mikrofon di tangan ya loh. 2 kali 7 menit, iya sudah pas lah, pas sudah 2 kali 7 menit. Ulun kira demikian. Terima kasih banyak. Dari jajaran rumah sakit ya, dan juga Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang sudah mengayomi warga supaya Kota Banjarmasin ini makin menjadi kota yang sehat. Ya, kemudian IPM kita juga naik dan insya Allah mudah-mudahan kota ini menjadi kota yang layak huni, kemudian kota yang sehat dan mudah-mudahan warganya makin sehat juga. Belum kira demikian.